Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Testament of Youth 2014. Testament of Youth adalah sebuah film Britania Raya yang berdasarkan pada memoir Perang Dunia Pertama yang ditulis oleh Vera Brittain. Vera diceritakan mengalami kehilangan yang sangat dalam terhadap teman-teman remajanya yang terpaksa harus berkorban akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Film ini juga menceritakan dari sudut pandang lain sebuah perang, di mana bukan hanya para prajurit yang menderita, tapi juga keluarga dan orang yang menyayanginya. November 1918, di hari gencatan senjata Perang Dunia Pertama, seorang wanita bernama Vera Brittain justru termenung di antara kegembiraan warga yang sedang merayakannya. Sambil memandangi lukisan, dia kembali mengingat masa remajanya pada tahun 1914 sebelum perang meletus. Saat itu kehidupannya begitu bahagia bersama adiknya Edward Brittain dan teman sekolah Edward di Uppingham, Victor Richardson. Mereka lagi menikmati berenang di danau dengan tenang. Namun berbeda jika di rumah, ayahnya menginginkan Vera layaknya gadis tradisional yang berorientasi pada pernikahan. Sedangkan Vera sendiri memiliki pemikiran modern dan ingin belajar di Universitas Oxford seperti Edward dan Victor. Di tengah perdebatan ayah dan anak ini, datanglah seorang pemuda bernama Roland Leighton yang bersekolah di Uppingham juga. Di awal kedatangannya, Roland berusaha bersikap baik kepada Vera, biarpun masih sering dicuekin. Karena nggak enak sama kakaknya, Edward pun memohon kepada bapaknya agar Vera diizinkan mencoba ujian masuk Oxford juga. Sebagai informasi, pada saat itu wanita yang kuliah di Oxford tidak mendapatkan gelar apapun setelah lulus, karena baru pada tahun 1920, wanita dibolehkan mendapatkan gelar sarjana. Mendapat izin untuk kuliah, Vera pun sangat bahagia. Keempat remaja ini sering bermain bersama. Kemudian Edward memberitahu kalau ibunya Ronald adalah penulis yang mendorong Ronald untuk menjadi penulis juga. Diam-diam Vera juga suka membuat puisi, tapi dia agak malu kalau ketahuan. Dan dalam perjalanan pulang, Ronald memberi dukungan buat Vera untuk menjadi seorang penulis. Singkat cerita, Edward, Victor, dan Ronald kembali ke sekolah Uppingham. Sambil menunggu hari ujian masuk Oxford, Vera sering berkirim puisi romantis dengan Ronald, biarpun dia tahu kalau Victor juga ada perasaan kepadanya. Akhirnya ujian masuk Summer Village College, perguruan tinggi khusus wanita dari Universitas Oxford, telah dibuka. Dengan diantar bibinya, Belek, Vera sampai di kampus dan dia akan menginap di sana selama 2 hari untuk ujian. Sayangnya saat ujian ada pertanyaan esai di mana harus ditulis dengan huruf Latin. Sedangkan Vera yang tidak memiliki guru hanya bisa menulis dengan tulisan Jermanik. Dia pun mencoba meminta kelonggaran namun dikacangin. Berbarengan dengan hari kelulusan sekolah Uppingham, surat hasil ujian Vera datang, tapi dia nggak berani membukanya. Lalu dia dan keluarganya menghadiri acara kelulusan adiknya. Setelah mendengar pidato dari kepala sekolah, Vera memberikan surat itu kepada Edward agar dia yang membacanya. Beruntungnya Vera, karena dia lulus ujian dengan catatan bahwa selama kuliah harus menggunakan bahasa Latin. Dia juga memberitahu kabar gembira ini kepada Ronald, dan mereka saling mengutarakan rasa sukanya masing-masing sebelum diganggu ibunya Vera. Begitupun ketika di Oxford, mereka tidak bisa menikmati kencan berdua karena Belle selalu mengikuti mereka. Setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand memulai Perang Dunia I,
dan Inggris menyatakan perang ke Jerman, banyak anak muda di Inggris yang mendaftar sebagai tentara. Jiwa muda Edward juga menginginkan ke medan perang, tapi karena ayahnya menolak, dia pun minta tolong Vera untuk memujuk ayah mereka. Vera beralasan kepada ayahnya jika Edward tidak berperang, sementara teman-temannya berperang, dia pasti akan sangat malu. Ketika Vera akan berangkat ke Oxford, Ronald memberitahunya bahwa dia akan langsung menjadi prajurit karena dia mendaftar lewat orang dalam, yaitu kepada pamannya yang seorang perwira. Biarpun kecewa karena terlalu cepat, padahal Edward dan Victor aja masih menunggu pendaftarannya, Vera tetap melepas kepergian Ronald dengan berat hati. Kini Vera berkuliah sendiri di Oxford tanpa Edward, Victor, dan Ronald. Selama itu Edward diterima menjadi prajurit, sedangkan Victoria gagal karena penglihatannya yang kurang baik. Sementara Ronald mengabarinya kalau dia sudah menyelesaikan pelatihan dan akan dikirim ke garis depan di Prancis. Setelah meminta izin kepada dosennya, Vera ditemani Belle menemui Ronald di stasiun kereta. Sambil menunggu keberangkatan, mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena mereka akan berpisah jauh. Akhirnya kereta Ronald siap berangkat. Vera pun melepas kepergiannya dengan senyum kesedihan. Sekembalinya ke Oxford, Victor menghiburnya karena diminta Ronald. Dia juga minta Vera jangan khawatir akan perasaannya. Vera juga curhat kalau dia ingin menjadi sukarelawan, karena perang sudah memakan banyak korban jiwa maupun luka. Dan Vera memutuskan cuti kuliah kepada dosennya. Hal itu tentu membuat dosennya heran, karena tidak banyak wanita yang bisa kuliah di Oxford. Tapi karena tekad Vera sudah bulat, dosennya pun mengizinkannya. Singkat cerita, dia menjadi sukarelawan sebagai perawat di detasemen bantuan sebuah rumah sakit di Inggris. Kita diperlihatkan di awal kedatangannya, dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari para suster karena latar belakangnya yang dari Oxford. Namun dia nggak ambil pusing, malah Vera jadikan sebagai pelecut. Dia terus berhubungan dengan Ronald melalui surat, dan Ronald memberitahunya bagaimana mengerikannya peperangan ketika telah berada di garis depan. I've been taking the things out of his pockets and tying them in his handkerchief. I shall never be afraid to confront the real. Suatu hari, Edward yang belum dikirim ke Perancis mendatanginya bersama teman batalionnya, Geoffrey. Dia ingin mengajak Vera ke rumah Ronald karena dia lagi dapat cuti. Di sana, Vera diberikan waktu khusus untuk berbincang dengan Ronald yang hanya libur 3 hari. Sebelum Edward, Victor, dan Geoffrey bergabung, para anak laki-laki berbincang bagaimana keseruannya jika berada di medan perang. Namun Vera membentak mereka karena dia sudah banyak melihat prajurit yang terluka dan meninggal. Vera yang tahu kalau Ronald menyembunyikan ketakutannya, terlibat pertengkaran dengan Ronald yang merasa Vera tidak memahaminya. For God's sake. Let me go. Setelah berbaikan, Ronald melamar Vera untuk menikah dengannya saat nanti dia cuti lagi. Dan Vera dengan senang hati menerimanya. Kita diperlihatkan mereka benar-benar memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan main layangan dan bergembira. Beberapa bulan kemudian, Vera dan keluarganya mengantar kepergian Edward dan Geoffrey yang akan bertugas di Prancis. Saat akan pulang, ayahnya nggak bisa lagi menahan tangisnya karena tahu betapa kejamnya peperangan. Setelah itu, Vera sibuk menjadi perawat hingga sebuah surat dari Ronald membuatnya tersenyum. Ronald mengabari kalau cuti Natalnya sudah disetujui dan sekarang dia tidak bertugas lagi di garis depan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Vera dan keluarganya sedang menunggu kedatangan Ronald. Ketika saudara perempuan Ronald yang menangis dan mengatakan kepadanya di telepon bahwa Ronald telah terbunuh. Surat dari militer memberitahu kalau Ronald meninggal dengan berani dan tanpa rasa sakit.
Dia ditembak sniper Jerman saat sedang bertugas memperbaiki kawat pertahanan. Merasa ada kejanggalan, Vera pun menemui prajurit yang menulis surat George Catlin. George melihat Ronald yang terluka di Lovenchord mengaku bahwa sebelum meninggal, Ronald sangat menderita karena menahan rasa sakit akibat luka tembak di perutnya. Dan Vera berterima kasih kepadanya karena sudah jujur. Berselang beberapa hari, barang-barang Ronald dikirim ke rumahnya. Vera memeriksa beberapa benda di mana dia menemukan fotonya di dompet Ronald. Tangisannya pecah saat dia menemukan setepuk surat yang Ronald tulis untuk Vera, namun tak sanggup mengirimnya. Di antara surat itu ada sebatang bunga anggrek yang sudah layu. Bunga itu dia petik di Prancis sebagai kenangan untuk Vera, karena dia tahu bahwa dia tidak akan selamat. Penderitaan Vera bertambah saat Victor yang direkrut secara khusus menjadi tentara, mengalami luka di kepala dan menjadi buta. Karena kasihan dengan kondisi Victor, Vera melamarnya agar dia bisa menjaga dan merawat Victor. Namun Victor menolaknya dengan halus karena tahu Vera tidak mencintainya. Selain itu, alasan lain Victor menolaknya karena dia tahu akan segera meninggal akibat lukanya yang terlalu parah. Kehilangan dua orang yang dia sayangi memaksa Vera untuk pindah tugas ke Prancis agar bisa lebih dekat dengan Edward. Agustus 1917, dia sampai di Etaples, Prancis dan menjadi perawat di situ. Tetapi tugas pertamanya adalah merawat orang Jerman yang terluka. Mengetahui bahwa mereka menderita dan mati seperti tentara Inggris, dia pun mau melakukannya. Kita diperlihatkan Vera yang bisa berbahasa Jerman bahkan menemani berbincang tentara Jerman sebelum meninggal. Berbulan-bulan dia sudah di situ, tapi Edward tak bisa mengunjunginya dan hanya mengirimkan surat yang mengabarkan kalau dia sudah mengunjungi makam Ronald. Semakin hari pasien semakin membludak, bukti bahwa perang semakin mengganas. Ruangan sudah tidak sanggup menampung dan para prajurit pun dirawat di luar. Lalu seorang pria memberitahu Vera kalau Edward juga di sini. Dan Vera mencarinya di hamparan mayat dan menemukannya masih bernapas. Kemudian Edward dipindahkan ke dalam ruangan untuk dirawat oleh Vera yang setia menjaganya hingga siuman. Kali ini Edward nggak bisa tersenyum lagi jika memikirkan perang. Dia akhirnya tahu kenapa ayahnya bersikeras menahannya. Lalu dia membaca surat dari Geoffrey yang juga merasakan betapa buruknya efek peperangan. Dan kabar kalau Geoffrey telah terbunuh. Setelah pulih, Vera agak lega karena Edward akan dipindahkan ke front Italia yang lebih kalem. Sebelum berpisah, Edward menyuruh Vera kembali ke Oxford dan mengejar impiannya. Vera pun kembali ke rumah setelah dikabari kalau ibunya sakit, tapi ternyata hanya merindukan Vera dan Edward. Suatu hari mereka kedatangan seorang tukang pos. Vera yang melihatnya langsung memiliki perasaan buruk sambil membayangkan Edward pulang. Dia mendengar ayahnya menangis histeris yang menandakan Edward telah meninggal. Tak kuasa membendung kesedihannya, dia lari ke ladang dan menangisi kematian adiknya. Kini Vera telah kalah dalam perang 4 pemuda terdekatnya. Singkat cerita, Perang Dunia Pertama berakhir dengan gencatan senjata. Vera melalui kerumunan warga yang sedang merayakannya. Dan dia pergi ke gereja untuk mendoakan Ronald, Victor, Geoffrey, dan Edward bersama keluarga korban yang lain. Vera juga kembali ke Oxford dan melanjutkan kuliahnya. Biarpun perang telah berakhir, namun tak mudah bagi Vera untuk melupakan kenangan sedihnya. Dia sering memimpikan teman-temannya dan membayangkan apa yang mereka alami di akhir hidup mereka.
Kemudian Vera curhat ke temannya Winifred bagaimana perasaannya telah hancur akibat perang ini. Winifred menghibur Vera dengan menyuruhnya bersikap kuat untuk menerima semua yang telah terjadi dan melanjutkan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Vera mampu mengatasinya dan mulai ceria lagi. Kita diperlihatkan Vera menghadiri pertemuan publik di mana para pembicara memperdebatkan cara menghukum Jerman. Sebagian besar penonton menentang George Catlin yang memperingatkan bahwa filosofi mata ganti mata dapat menyebabkan perang lain. Lalu Vera ikut bersaksi. Dia mengaku bersalah karena membujuk ayahnya untuk mengizinkan Edward bergabung dengan tentara dan menceritakan bagaimana dia memegang tangan seorang tentara Jerman yang sekarat, yang tidak ada bedanya dengan saudara laki-lakinya atau tunangannya. Dia juga mengatakan bahwa kematian mereka memiliki arti di mana kita harus berdiri bersama dan berkata tidak untuk perang dan balas dendam, agar siklus ini tidak terulang lagi. Cycle of revenge, I say, no more of it. Dan film pun ditutup dengan Vera yang lagi berenang di danau sambil mengingat masa mudanya yang indah sebagai janji untuk tidak melupakan mereka. Sebagai informasi, Vera menikah dengan George Catlin pada tahun 1925 dan menjadi salah satu penulis paling sukses serta salah satu pembawa kedamaian terkemuka di abad 20.